Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Hamza, di channel Ceritanya Hamza. Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke video tutorialnya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi penilaian K13 yang saya kemas dalam Microsoft Excel. Aplikasi ini saya susun dan saya desain secara otomatis, mulai dari penilaiannya, baik itu nilai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan terakhir adalah deskripsinya, itu muncul secara otomatis. Sehingga teman-teman Bapak Ibu guru yang mengolah nilai itu tidak kesulitan lagi dalam mendeskripsikan nilai-nilai yang didapatkan oleh siswa. Nah, bagaimana caranya? Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan diklik dulu subscribe-nya dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Baik, kita langsung saja membuka aplikasinya. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya jika misalnya menggunakan antivirus Madap, silahkan di enable dulu untuk makronya, karena aplikasi ini itu jalan menggunakan makro. Nah, sekarang kita buka aplikasinya seperti ini. Kita klik 2 kali seperti biasa. Jadi aplikasinya ini kecil, tidak terlalu besar ukuran filenya. Kita tunggu dulu opening, kita buka. Nah, setelah terbuka, ketika misalnya kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010 ke atas, itu silahkan klik enable di sini ya, klik enable content. Kemudian nanti pastikan muncul halaman notifikasi seperti ini ya. Maaf, Anda diminta memasukkan kode registrasi kunci, bisa didapat dengan menghubungi penyusun program ini. Oke, kita klik OK. Nah, aplikasi ini Bapak Ibu, ketika misalnya baru pertama kali dijalankan di laptop ya, itu statusnya di sini akan nonaktif. Contohnya seperti ini. Misalnya contoh status nonaktifnya seperti ini. Nah, kenapa? Karena aplikasi ini itu akan membaca, untuk usernya ini akan membaca kode harddisk laptop masing-masing ya, dengan kode nama laptopnya ya, sehingga aplikasi ini tidak bisa di-copy ke laptop-laptop lain tanpa seizin dari pengembangnya ya. Nah, ketika misalnya statusnya nonaktif seperti ini, maka data-data di dalam sini, misalnya kita akan cetak, kita input pengetahuan, ini nama siswanya akan nonaktif. Kemudian kalau misalnya kita ingin mencetak ledgernya, maka nilai-nilainya juga akan nonaktif seperti ini, tidak akan bisa kelihatan nilainya, hasil pengolahan nilainya ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelumnya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan aplikasi ini, silahkan dihubungi melalui email lewat komentar video di bawah ini. Jangan lupa sebelumnya di subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita coba lihat untuk status aktifnya. Nah, ketika program sudah aktif seperti ini, maka data-data misalnya ledger yang akan kita ambil nilainya akan muncul ya, seperti ini. Nah, ini semuanya ini otomatis di sini. Ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang langkah-langkah penggunaan aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu ketika pertama kali menggunakan aplikasi ini, maka kode user ini akan berubah dan kode registrasi ini juga akan berbeda
Jadi untuk mendapatkan kode registrasi silahkan, sekali lagi silahkan hubungi kami melalui email, dengan catatan silahkan di subscribe dulu channel ini. Baik, kita langsung saja cara penginputan atau cara penggunaan aplikasinya. Sekarang pastikan kita berada di menu home ini ya. Ini menunya, kemudian data umum. Data umum di sini silahkan diisi ya. Di sini nama sekolah misalnya, kemudian alamatnya, kecamatan dan seterusnya. Ini 2020, ini akan otomatis ketika kita isi di sini. Misalnya 2021, maka di sini akan 2022 ya. Oke. Selanjutnya untuk semesternya silahkan diketikkan di sini ganjil atau genap. Kemudian kelasnya di sini kelas berapa digunakan, kemudian di sini rombelnya rombel apa, misalnya di sini 7A misalnya seperti ini ya. Kemudian nama kepala sekolah silahkan diisi di sini teman-teman sekalian. Kemudian guru mata pelajaran, NIP-nya, kemudian mata pelajarannya apa. Kemudian di sini yang paling penting jangan sampai tertinggal. Di sini adalah KKM untuk semester ganjilnya. Kenapa? Karena aplikasi ini sudah dilengkapi dengan penilaian 2 semester, dan di semester akhir ada pengolahan nilai akhir tahunnya dengan menghitung rata-rata dari semester 1 dan semester 2 ya. Misalnya ini adalah semester 1, jadi kita masukkan di sini KKM-nya, KKM berapa. Nah, ketika misalnya kita isi di sini KKM taruhlah misalnya 68 ya, maka jelas intervalnya di sini akan berubah. Sini interval akan berubah di sini. Kalau kita isi 65, maka intervalnya di sini menjadi 12 ya. Jadi otomatis. Kemudian keterangan ini sebenarnya bisa diubah, silahkan disesuaikan. Di sini untuk nilai A, keterangan itu kemampuan sangat baik. Ini kalau B kemampuan baik, kemudian C kemampuan cukup baik. Ini adalah kata kata-kata pada deskripsi untuk melihat kemampuannya. Dia predikat misalnya dia A, maka nanti di deskripsinya akan menjelaskan bahwa memiliki kemampuan sangat baik pada kompetensi dasar ini dan seterusnya begitu. Baik, setelah bagian data umum di sini setelah diisi, yang paling penting yang ini ya Bapak Ibu, KKM-nya. Selanjutnya kita lanjut ke data siswa. Nah, data siswa di sini silahkan diketikkan saja di sini ya. Diketik atau boleh di copy paste ya, copy paste seperti ini. Ya, copy paste values ya. Copy paste values seperti ini. Oke, setelah itu jangan lupa diklik simpan ya, agar data-data yang kita sudah input itu tersimpan. Selanjutnya setelah kita isi biodata di bagian home, yaitu baik itu data umum dengan data siswa, kita lanjutkan ke bagian semester 1. Nah, misalnya saat ini adalah semester 1, saya akan menginput. Maka kita masuk di semester 1. Di sini di menu semester 1 ada 7 menu. Di menu barnya ada menu pengetahuan, keterampilan, spiritual, sosial, leisure, save, dan close. Nah, kita lihat dulu untuk bagian pengetahuannya. Oke. Nah, di sini di bagian pengetahuan sini silahkan diisikan di sini KD-nya ya. Diketikkan KD yang akan silakan diketikkan KD yang diajarkan ya. Misalnya di sini KD yang saya ajarkan di sini adalah ada 2, sehingga jangan lupa nomor KD-nya juga dituliskan di sini ya. Perhatikan penulisan nomor KD-nya di sini. Pastikan jumlah KD terhitung ya. Ini kalau misalnya kita menginput seperti ini,
ya. Nah, pastikan dia bisa terhitung di sini jumlah KD-nya ya. Nah, kalau misalnya kita mengajarkan 2 KD, di sini minimal 2 KD ya, supaya ada pembanding nilai. Ya, kalau hanya 1 KD biasanya tidak ada pembanding nilainya. Nah, kalau misalnya di sini kita input 2 KD, nanti bagian di sini akan otomatis berwarna hitam ya. Misalnya di sini saya tambah lagi KD-nya. Ini kan 4 sudah isi 3,3, 3,4, 3,5. Nah, otomatis kolom berikutnya akan terbuka seperti ini ya, akan terbuka warna putih. Kalau kita hilangkan seperti ini, maka dia akan tertutup warna hitam ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk penginputan nilainya silahkan diinput sesuai, ini sudah sesuai dengan peraturan penilaian ya, Permen tentang penilaian, sama dengan penilaian pada aplikasi e-rapor. Nah, di sini yang kita input adalah nilai tugas-tugas hariannya. Tugas-tugas hariannya misalnya di KD 3.1 tugas hariannya berapa, KD 3.2, 3.3, 3.4 berapa. Nanti di sini kan otomatis, nanti di sini rata-rata akan otomatis dia hitung rata-rata dari sini, dari tugasnya ya. Kemudian ulangan hariannya untuk 4 KD ini ya. 4 KD ini saya belum tuliskan, saya buat 2 KD saja dulu ya. Misalnya di sini 2 KD ulangan harian 2 KD, kemudian ini saya hilangkan, nanti akan tertutup seperti itu. Kemudian ulangan hariannya 2 KD ini diisi nilainya berapa ya. Jadi untuk rekap hasil penilaian hariannya di sini akan otomatis direkap. 3.1-nya rekapnya berapa nilainya, 3.2 ini adalah rekap dari tugas dan ulangan harian dengan perhitungan seperti ini ya. Tugasnya 40%, ulangan hariannya 60%, sehingga didapat 100%. Ini perhitungan untuk di sini ya. Kemudian untuk HPTS ini adalah penilaian mid semester, penilaian tengah semester ini. Kemudian yang di sini adalah penilaian akhir semester ya. Ini silahkan diinput. Ini adalah penilaian akhir semesternya. KD 3.1 dapat berapa nilainya, ini dianalisis per KD. Kemudian setelah itu maka di sini akan didapat nilai rapornya sekian dengan predikat sekian dan keterangan tuntas, dan deskripsinya yang paling utama dia langsung hitung secara otomatis di sini. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan deskripsi secara manual, dan deskripsinya ini lengkap ya. Kita bisa lihat hasil deskripsinya di Legger. Kita lihat untuk pengetahuannya. Kita coba lihat. Yansar di sini ternyata dia memiliki kemampuan cukup baik karena nilainya C. Kita lihat dulu yang ini, yang agak bagus nilainya ini. Misalnya Heni ya, secara umum memiliki kemampuan cukup baik, terutama kompetensi membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan rasio dan yang bukan. Kita coba lihat datanya di sini. Kita lihat KD 3.1 ya, KD 3.1 ya. Oh, sama nilainya ya. Nah, kita lihat dulu yang berbeda nilainya. Misalnya di sini
Yansar KD 3.1 nya tinggi daripada KD 3.2. KD 3.1 lebih tinggi daripada KD 2. Nah, di sini kita lihat memiliki kemampuan cukup baik membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan rasio dan yang bukan. Coba kita lihat di sini KD 3.1-nya itu apa bunyinya? Nah, ini yang tinggi kan tadi. Kemudian KD 3.2-nya rendah. Kita coba lihat di sini apa yang dijelaskan oleh KD 3.2-nya. Kemampuan menjelaskan tarif kelajuan mulai meningkat. Ya, seperti itu. Jadi dia bisa membaca mana KD yang tinggi dan mana KD yang rendah. Seperti itu. Sehingga kita tidak perlu lagi kerepotan menganalisis satu-satu siswa. Begitu juga untuk keterampilan. Di sini keterampilan. Jadi misalnya di sini di pengetahuan ada 2 KD, maka di keterampilan jelas juga 2 KD ya, karena mereka KD yang berpasangan. KD 3.1 pasangannya adalah KD 4.1. Begitu juga dengan 3.2 pasangannya adalah 4.2. Nah, sekarang kita lihat untuk penginputan nilainya. Jadi sebelumnya di sini juga sama ya, harus diinput dulu nomor KD-nya, kemudian diinput juga deskripsi KD-nya. Ini sebagai deskripsi pada nilai akhir nanti. Nah, pada nilai keterampilan di sini kan ada 2 KD yang diajarkan. Sementara pada keterampilan di sini ada 4 item penilaian ya. Mulai dari praktek, produk, proyek, dan portofolio. Nah, untuk penilaian keterampilan sendiri itu tidak harus 2 KD yang kita ajarkan ini diberikan praktek semua ya. Bisa saja misalnya KD 41 itu saya lakukan penilaian secara praktek. KD 42 saya lakukan penilaian secara misalnya saya lakukan penilaian dengan produk ya. Itu bisa, tidak ada masalah. Ataupun misalnya di sini kita lakukan juga praktek, di sini juga 42 juga dilakukan produk, tidak ada masalah ya. Itu untuk penilaian keterampilan. Nanti sistem akan membaca sendiri, membaca secara otomatis di sini. Ya. Nah, skornya, nilai rapornya juga akan terhitung secara otomatis dengan predikatnya, dan deskripsinya juga akan terhitung secara otomatis. Nah, kita coba lihat di sini kan nilainya untuk Yansar 42-nya lebih tinggi daripada 4.1. Kita lihat dulu, berarti menyelesaikan masalah tentang kurs ini nilainya lebih tinggi. Kita coba lihat di ledger keterampilan, kita lihat. Kita coba perhatikan ya. Cukup menguasai keterampilan menyelesaikan masalah tentang kurs. Ya, betul ya, karena memang tadi KD ini yang lebih tinggi nilainya. Selain itu, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan rasio mulai meningkat. Ya, betul. Karena menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan rasio itu tadi nilainya agak rendah dibandingkan dengan nilai untuk KD yang ini. Sehingga pada deskripsi dia membaca bahwa penguasaan keterampilan pada masalah kurs itu cukup. Kenapa cukup? Karena di sini nilainya C. Ya, sesuai dengan kategori yang kita isi sebelumnya di halaman menu data umum. Ya, kemudian untuk yang KD perbandingan rasio ini dia nilainya tadi rendah sehingga dikatakan mulai meningkat seperti itu. Sehingga jadi aplikasi ini sebenarnya sangat memudahkan. Nah, ledger inilah nanti yang Bapak Ibu copy ya, Bapak Ibu salin ke Excel yang baru. Kemudian diberikan ke wali kelas, misalnya dibuatnya seperti ini ya, blok semua dengan cara klik di sudut
kiri atas pada header sini, kemudian kita copy, kemudian Ctrl N atau buka Excel baru, kemudian kita klik ulang di sini ya, kemudian kita enter ya. Nah, seperti ini. Jadi datanya akan menjadi Excel baru. Nah, tinggal kita tuliskan di sini misalnya kelasnya kelas 7A seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan olahan nilai yang secara singkat ya dan mudah tanpa harus pusing lagi deskripsi satu-satu siswanya. Cukup sediakan saja nilai-nilai yang diminta, nilai-nilai tugas, ulangan, kemudian UTS-nya, kemudian penilaian akhir semesternya yang sudah dianalisis, begitu juga dengan keterampilannya ya. Nantinya kita akan mendapatkan nilai yang sudah terolah dengan otomatis tanpa ribet ya. Jadi itulah review. Kemudian untuk spiritualnya juga nanti otomatis akan menghitung dan mendeskripsikan ya, seperti ini. Untuk kompetensi pada sikap spiritual ini sudah ada 5 yang saya siapkan, silahkan disesuaikan saja. Kalau misalnya 5-5-nya ini diukur ya, silahkan diisi nilainya. Untuk 1 berarti jarang, tidak pernah dilakukan. 2 berarti jarang ya. 3 berarti sering ya. 3 itu sering. Kalau 4 itu berarti selalu ya, selalu dilakukan dan tidak pernah tidak ya. Tinggal kita ukur saja, silahkan disesuaikan masing-masing. Kemudian sosial juga sama seperti ini ya. Tinggal untuk deskripsinya nanti juga akan otomatis. Ini bisa kita lihat di lagernya juga, otomatis masuk di sini. Nah, ini ya. Oke, nah di sini di lager juga sudah dirumus untuk rankingnya. Ini kalau Bapak Ibu misalnya menghendaki ranking pada penilaian tersebut di anak masing-masing. Misalnya si A ranking berapa, si B ranking berapa, dan seterusnya. Oke, jadi itulah untuk aplikasi penilaian kurikulum 2013. Ini saya bagikan. Sebelumnya saya sampaikan kembali, bagi yang menginginkan aplikasi ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa Bapak Ibu di klik subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.